Bab 161, Klan Min. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, sekelompok orang mencari dan mencari. Baiklah, mari kita berpisah. Chukin berkata, Yan, Dugu senior ikuti aku, Ziji dan Ayin, Yue Guan dan Gui Mei. Begitu kalian menemukan situasinya, gunakan panah penembus awan yang kuberikan padamu. 6 jam kemudian, bertemu di sini. Ya, setelah berbicara, semua orang segera bergerak ke tiga sisi. Chukin dan Dugubo, Dugugus pergi ke barat. Sepanjang jalan, Chukin dan Dugubo terus menjelajahi pikiran mereka sepenuhnya, tetapi sayangnya mereka masih tidak mendapatkan apapun. Chukin, Sekte Jiuxin Haitang sengaja bersembunyi, hanya tidak ingin orang luar menemukan mereka, maka kemungkinan besar mereka akan membuat pesona di luar sekte. Dugubo berkata, akan sulit untuk mendapatkan sesuatu seperti ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Chukin mengerutkan kening. Dugubo menggelengkan kepalanya. Aku ingat, pada saat ini, Duguyan menepuk dahinya dan berkata, baiklah, apa yang kamu ingat? Chukin dan Dugubo bertanya pada saat yang sama. Lingling berkata bahwa di kampung halamannya, ada pohon yang sangat besar. Kata Duguyan, dia sering pergi bermain di pohon. Oh, Dugubo menghela napas sedikit. Yan, kamu mengatakan ini sama saja dengan tidak mengatakan bahwa pohon-pohon di sini, yang itu bukanlah pohon raksasa yang menjulang tinggi. Tidak, mungkin Lingling tidak berbicara tentang pohon biasa. Pupil mata Chukin sedikit mengecil. Dugu senior, kamu tunggu di sini, aku akan naik dan melihat. Setelah Chukin berkata, sayap malaikat di belakangnya menyebar dan terbang ke langit dengan mudah. Chukin melihat sekeliling, dan akhirnya dia menemukan pohon raksasa yang menjulang tinggi di gunung tinggi di depannya. Pohon itu terlalu besar, seperti mahkota gunung. Ketemu, Chukin begitu gembira sehingga dia segera memeluk angsa Dugu dan menuntun Dugubo menuju pohon raksasa yang menjulang tinggi itu. Gunung-gunung itu sangat curam, tetapi bagi Chukin dan Dugubo, itu bisa dilakukan seolah-olah berjalan di tanah. Segera, mereka sampai di bawah pohon raksasa yang menjulang tinggi itu. Melihat lebih dekat, semua orang menemukan betapa besarnya pohon raksasa ini. Tulang punggungnya berdiameter setidaknya 100 meter. Tampaknya memiliki sejarah setidaknya puluhan ribu tahun. Mengapa pohon ini begitu besar? Chukin menatap jalan pohon raksasa di depannya. Aneh, pohon ini bukan binatang buas, seharusnya tidak hidup begitu lama. Dugubo juga mengelus jenggotnya. Chukin, menurutku pohon ini aneh. Ya. Chukin mendengar kata-kata itu, memanggil pedang raksasa es di tangannya, dan hendak menebas pohon raksasa itu untuk mencari tahu. Pada saat ini, banyak sosok mengelilingi mereka dari semua sisi, dan kecepatan kelompok orang ini begitu cepat sehingga mereka tidak dapat ditingkatkan. Mereka melayang di sekitar Chukin dan Dugubo, dan mereka bahkan tidak dapat menangkap bayangannya. Melihat ini, Chukin segera menancapkan pedang raksasa es itu ke tanah, dan es itu pun menyebar dalam sekejap. Setelah melihat ini, sekelompok orang itu segera mundur ke belakang. Pada saat ini, Chukin akhirnya melihat wajah asli mereka. Orang-orang ini mengenakan jubah putih seragam dan wajah mereka ditutupi oleh topeng. Kalian, Dugu bosan berkata dengan kasar. Kalian bajingan di aula roh, lihat apakah aku tidak mencabik-cabik kalian. Pria tua terkemuka itu berteriak, dan saat berikutnya kakinya berwarna 3 kuning. 3 ungu dan 1 hitam, dan 7 cincin roh menyala. Di belakangnya ada burung layang-layang terbang dengan tubuh yang ramping. Roh binatang tercepat di seluruh benua, Swift berekor ujung. Pupil mata Dugubo menyusut, kalian adalah klan Min dari klan bawahan Sekte Langit Cerah, kan? Mendengar ini, Chukin sedikit mengernyit. Itu benar, sekelompok orang ini adalah salah satu anggota keluarga Min dari 4 keluarga besar yang melekat pada sekolah Langit Cerah. Mereka awalnya bertemu di kota Sengguang, tetapi kedatangan Jugui Doulo memaksa mereka bersembunyi di pegunungan tulang besi. Orang tua, sedikit berpengetahuan. Orang tua itu tersenyum tipis. Pada saat berikutnya, orang tua itu secepat kilat dan bergegas menuju Dugubo. Setelah melihat ini, Dugubo memiringkan mulutnya sedikit, melihat waktunya, mengulurkan telapak tangannya, dan meraih leher orang tua itu tepat di tangannya. Wakil kepala, anggota Min yang tersisa semuanya terkejut. Klan Min terkenal dengan kecepatannya di benua Doulo. Wakil kepala klan, Bai Yu,
hanya seorang Santo jiwa tingkat 75, tetapi rata-rata jiwa Doulo tingkat tinggi seharusnya tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Dan orang tua berjubah hijau di depannya hanya meraihnya dengan ringan dan memegangnya di tangannya seperti elang yang menangkap ayam. Senior Dugu, berhenti, kata Chukin. Jika sekelompok orang ini benar-benar klan Min, maka mereka semua adalah klan Bai Chenxiang. Namun, begitu Chu Dan Qin selesai berbicara, bayangan yang lebih cepat di sisi kirinya telah menyerbu. Karena kewaspadaan, deteksi mental Chu Qin dihidupkan, dan tulang lengan berlian di atas tinjunya meledak menjadi cahaya, dan kecepatannya melambat sesaat. Segera setelah itu, dia juga mengulurkan tangannya untuk menggenggam, dan dengan akurat menggenggam bayangan itu ke tangannya lagi. Chu Qin melihat dengan saksama dan melihat bahwa dia juga seorang lelaki tua di tangannya. Sosoknya sedikit ramping, dengan rambut putih panjang tersebar, dan dua sayap putih terbentang di belakangnya. Patriark, melihat lelaki tua itu, anggota klan Min, bahkan lebih terkejut. Jika Bai Yu adalah orang bijak jiwa, maka orang di depannya adalah kontra. Benar saja, yang dipegang Chu He dan Qin di tangannya adalah Patriark klan Min, Bai He. Melihat Dugu Bo mencengkeram Bai Yu, Bai He tahu bahwa kekuatan Dugu Bo sama sekali tidak biasa, jadi dia ingin menangkap Chu Qin muda sebagai ancaman. Namun, bagaimana Bai He tahu bahwa Chu Qin lebih ganas daripada Dugu Bo? Ketika Chu Qin mendengar semua orang memanggil lelaki tua itu sebagai patriark, dia langsung tahu bahwa dia adalah Bai He, yaitu Bai Chenxiang, kakek dari calon istrinya, jadi dia segera melepaskan telapak tangannya. Bai He mengambil kesempatan itu dan membuka jarak dari Chu Qin dalam sekejap. Pada saat yang sama, Dugu Bo juga melepaskan Bai Yu. Begitulah, Bai He sangat terkejut dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Bai He dapat merasakan kekuatan Chu Qin luar biasa, tetapi yang terakhir terlalu muda, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sapi berekor runcing, kamu adalah patriark klan Min, Bai He. Chu Qin tersenyum tenang. Kamu dari Aula Wuhun. Pupil mata Bai He mengecil saat mendengar Chu Qin memanggil namanya. Tidak, kata Chu Qin tanpa tersipu dan detak jantungnya. Mendengar ini, Bai He menghela napas lega, karena kamu bukan dari Aula Roh, lalu siapa kamu, mengapa kamu menyerang orang-orangku? Bai He, aku sarankan kamu untuk mencari tahu. Sebelum Chu Qin berbicara, Dugu Bo memimpin, anggota keluarga Minmu yang menyerang lelaki tua itu 3 kali lebih dulu. Mengapa kamu begitu akrab? Bai He menatap Dugu Bo, pupil matanya sedikit mengecil. Dugu Bo mendengar ini, menatap Chu Qin di samping, dan baru setelah mendapat izin darinya dia menjawab, pria tua itu mendapatkan kembali nama keluarganya Dugu, dan nama tunggalnya adalah Bo. Teman-teman di daratan biasa memanggilku Poison Doulo. Poison Doulo, Dugu Bo dinobatkan, kata Bai He dengan kaget. Mendengar ini, klan Min sangat terkejut. Orang di depanmu sebenarnya adalah Dugu Bo yang terkenal. Namun, Bai He berubah pikiran dan berpikir bahwa Dugu Bo memiliki kebencian yang dalam dengan Aula Wuhun. Musuh dari musuh adalah teman. Di bawah mahkota Dugu Bo, aku hanya menyinggung perasaannya, dan Wang Haihan. Bai He segera berkata dengan hormat. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanya Chu Qin. Bai He sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Bai He, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah teman lelaki tua itu, Chu Qin Mianxia. Dugu Bo memperkenalkan. Mendengar ini, semua orang termasuk Bai He terkejut lagi. Di benua Doulo, hanya gelar Doulo yang bisa dipanggil di bawah mahkota. Chu Qin di depannya ternyata adalah gelar Doulo. Namun, Bai He dengan cepat mempercayainya. Jika bukan, bagaimana Chu Qin bisa menangkapnya secara instan? Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa wajar saja jika beberapa kekuatan super memiliki penampilan kekanak-kanakan, jadi dia segera berkata dengan hormat, Bai He, aku telah melihat Chu Qin Mianxia. Tidak perlu, Chu Qin berkata dengan tenang, Bai He, jawab pertanyaanku sekarang. Itu saja, kalian berdua. Bai He menjawab, hari ini adalah pertemuan beberapa teman dan aku. Aku tidak menyangka akan terlihat oleh orang-orang dari Aula Roh dan dipaksa bersembunyi di sini. Bai He tidak berani menyembunyikan apapun, jika tidak, begitu kedua gelar Doulo itu marah, mereka harus mengaku di sini. Temanmu, tetapi 3 master sekte lainnya dari 4 sekte yang melekat pada sekolah langit cerah. Chu Qin bertanya lagi, ya, bagaimana Mianxia tahu? Bai He terkejut.
Tentu saja Chukin tahu bahwa Krisantemum Ghost Douluo telah memberitahunya. Kakek, pada saat ini, suara wanita yang lembut dan lembut terdengar. Orang-orang Chu dan Qin mengikuti suara itu, dan seorang wanita terbang dari kejauhan. Wanita itu mengenakan gaun samar, dengan ekor kuda ganda berwarna ungu, dan dia sangat cantik. Dia tidak kalah dengan Xiao Wu, Sui Binger dan yang lainnya, terutama matanya. Mereka begitu cerah dan mengharukan, dengan tatapan yang sedikit tsundere. Selain itu, sosoknya sangat menarik perhatian, dengan pakaian yang menyerupai payudara yang dibungkus payudara, memperlihatkan payudaranya yang bangga sepenuhnya, dengan pinggangnya yang indah telanjang seperti ular yang terbuka, memperlihatkan kulit yang halus dan lembut. Di bawahnya, ada pantat persik yang terangkat. Di bawah wanita itu, mengenakan sutra hitam, menonjolkan kakinya yang menarik dengan tepat. Di bagian bawah, ada sepatu bot seperti pik, membuat kakinya terlihat lebih seperti itu. Seperti anggota klan Zhongmin, gadis itu juga memiliki sepasang sayap lavender di belakangnya. Melihat wanita itu, mata Chukin tiba-tiba menjadi cerah, dan Duguyan sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa dia telah melihat seorang wanita di suatu tempat. Ketika Bai Chenxiang melihat Chukin, dia jelas membuka mulutnya sedikit, berpikir, bagaimana mungkin ada pria yang begitu tampan di dunia ini. Mereka adalah klan orang-orang pintar, tidak ada kekurangan pria tampan, tetapi mereka jauh lebih rendah daripada Chu dan Qin di depan mereka. Siang-siang, Bai He segera menjawab, kemarilah, kakek akan memperkenalkan kalian berdua. Siapa, kakek? Bai Chenxiang menoleh ke Bai He dan bertanya. Bai He segera menunjuk Du Gubo dan Chu Qindao, keduanya berada di bawah mahkota Poison Douluo yang terkenal di benua Douluo, dan Chu Qin berada di bawah mahkota. Saya telah melihat dua mahkota itu. Bai Chenxiang segera berkata dengan hormat. Jangan sopan. Chu Qin tersenyum sedikit. Senyum ini tiba-tiba membuat wajah Bai Chenxiang memerah. Gadis muda mana yang memiliki musim semi yang dapat menahan senyum Chu Qin? Dan Chu Qin juga menatap wajah Bai Chenxiang, dan dia tidak bisa menjauh. Melihat mata Bai Chenxiang yang malu-malu, Chu Qin sudah 80% yakin bahwa kesan pertama Bai Chenxiang terhadapnya menarik. Bagaimanapun, tatapan seperti ini tidak bisa disembunyikan. Bai He menatap Chu Qin dan Bai Chenxiang, mata mereka saling tertarik, dan dia langsung senang. Mungkinkah Chu Qin jatuh cinta pada cucunya? Jika demikian, maka klan Min lainnya bisa beruntung, dan mereka bisa menerima menantu bergelar Douluo. Di bawah dua mahkota, ini cucu perempuanku, Bai Chenxiang. Kemudian, Bai He memperkenalkannya kepada Chu Qin dan Du Gubo. Chu Qin dengan tenang menjawab ke arah Bai Chenxiang. Hei, Nona, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Pada saat ini, Du Guyan bertanya kepada Bai Chenxiang. Ketika Bai Chenxiang mendengar kata-kata itu, dia melihat Du Gugus di sampingnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, duo. Bagaimanapun, Bai Chenxiang adalah nama samaran Yu Feng, dan dia dan Du Guyan sama-sama anggota tim Tiandou. Namun, Bai Chenxiang dengan cepat berkata, saya tidak tahu, berani bertanya nama gadis itu. Nama saya Du Guyan. Du Guyan tidak mengenali Bai Chenxiang, atau Bai Chenxiang tidak mengakuinya, jadi dia tidak bisa berbicara. Nona Bai, berapa umur Anda tahun ini? Chu Qin mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, itu pasti istrinya sendiri, Chu Qin tidak ingin menutupinya. Kembali ke mahkota, Xiang baru berusia 16 tahun ini. Bai He menjawab, ya, 16 tahun adalah gadis muda di musim ini. Chu Qin tersenyum tenang. Mendengar ini, wajah Bai Chenxiang tampak semakin merah. Kejutan di hati Bai He sangat ekstrim. Begitu Chu Qin dan Bai Chenxiang berkumpul, klan Min mereka tidak hanya bisa berbalik dalam sekejap, tetapi juga pasti akan lebih mulia daripada sebelumnya yang terikat dengan sekte Haotian. Pada saat ini, sebuah raungan keras datang dari balik pohon raksasa yang menjulang tinggi. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Tidak mungkin, itu gadis Ziji. Du Gubo mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Chu Qin segera mengambil telapak tangan Du Guyan dan bergegas menuju arah ledakan bersama Du Gubo. Melihat Chu dan Qin mengambil angsa-angsa yang sendirian, alis Bai Chenxiang jelas berkerut, dan kemudian Bai He juga berkata, pergi, mari kita pergi dan melihat. Di balik pohon raksasa yang menjulang tinggi itu ada ruang terbuka yang luas. Pada saat ini, sekelompok orang sedang bertarung. Salah satunya adalah Yue Guan dan hantu,
sementara yang lain selalu ramai. Dipimpin oleh 3 lelaki tua kekar. Ada 8 cincin roh yang berkedip-kedip di kaki ketiga tetua ini. Titan, Niu Gao, Yang Wudi. Bai He mengenali ketiga lelaki tua itu sekilas dan berteriak dengan cemas. Ya, ketiganya adalah patriark dari 3 keluarga terlampir lainnya dari Sekolah Langit Cerah. Awalnya, 3 spirit Doulo sama sekali bukan lawan Yue Guan dan Gui Mei, tetapi ketiga orang ini bukan orang biasa. Roh ketiganya adalah roh teratas benua Doulo, dan mereka memiliki formasi yang unik. Selain 3 keluarga lainnya, total ratusan serangan master jiwa, hantu, dan gerbang bulan, tidak dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Berhenti. Ketika Chukin melihat pemandangan ini, pupil matanya menyusut dan berteriak. Mendengar itu, semua orang berhenti berkelahi dan mengalihkan pandangan mereka ke sisi Chu dan Qin. Tetua Chu, melihat Chukin, Yue Guan dan Gui Mei, dia segera datang ke sisi Chukin. Elder Chu, mereka adalah sisa-sisa Sekolah Langit Cerah, penjahat paling dicari di Aula Roh. Kami juga meminta Elder Chu untuk mengambil tindakan dan membunuh mereka semua. Yue Guan tersenyum pada Chukin. Mendengar ini, ekspresi keempat Bai He berubah kaget, terutama Bai He. Dia tidak menyangka bahwa Chukin sebenarnya adalah Elder Aola Wuhun. Dan rasa suka Bai Chenxiang terhadap Chu dan Qin juga menurun. Bagaimanapun, Istana Wuhun memiliki kebencian yang dalam dengan mereka. Bagaimana dengan para Titan? Niu Gao berkata dengan ekspresi kental. Di seberang, ada 2 elder lagi. Oh, sepertinya 4 keluarga besar kita akan hancur di sini hari ini. Titan menghela nafas. Sebelum itu, bagaimana kalau mati-matian membunuh seorang elder Aola Roh? Yang Wudi berkata dengan tajam. Melihat ekspresi keempat Patriark Agung, Chukin sudah yakin bahwa keempatnya telah menganggapnya sebagai musuh yang mematikan, jadi satu-satunya yang harus dilakukan adalah menyelesaikan tugas sistem terlebih dahulu. Jadi Chukin mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Yue Guan dan Gui Mei agar diam, lalu perlahan berjalan menuju keempat patriark. Tiba-tiba, keempat Yang Wudi dan anggota dari 4 keluarga besar semuanya berkumpul. Mereka benar-benar merasakan penindasan dari pemuda ini. Chukin Mian, kamu benar-benar dari Aola Roh. Bai He berkata lebih dulu. Chukin Mian Xia, ketiga Yang Wudi sedikit terkejut. Lupakan saja, Chukin menjawab dengan acuh tak acuh. Itu hanya nama. Hei, Chukin Mian Xia, apakah kamu di sini untuk membunuh kami seperti Jugui Dowo? Bai He bertanya dengan sedikit ketakutan. Bai Chenxiang bahkan lebih ngeri, bersembunyi di belakang Bai He, tidak berani bersuara. Lupakan saja, Chukin terus mengangguk. Sekolah Haotian telah disembunyikan dari dunia, mengapa Istana Jiwa Bela Dirimu harus membunuh keempat keluarga besar kami? Niu Gao berkata dengan ekspresi dingin, Niu Gao, apa yang sebenarnya terjadi pada Aola Wuhun? Murid Yang Wudi menjadi kejam, dan dia mengorbankan cincin roh Wuhun. 4 patriark, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Tanya Chukin. Kesepakatan apa? Tanya Titan. Kalian berempat menantangku. Jika kalian menang melawanku, aku akan membiarkan kalian semua selamat. Kata Chukin. Bagaimana jika kita kalah? Wajah Bai He tenggelam. 4 keluarga besar kalian akan menundukkan kepala kepadaku. Selain itu, aku ingin dia mengikutiku. Chukin menunjuk Bai Chenxiang di belakang Bai He. Setelah mendengar ini, murid Bai Chenxiang terbuka, hatinya takut, tetapi dia juga memiliki sedikit harapan. Setelah keempat Yang Wudi melirik Bai Chenxiang, Yang Wudi berkata, benar saja, Aola Wuhun adalah seorang penzina. Ayo, inginkan siang-siang, dan lihat apakah kamu dapat membunuh kami berempat. Yang Wudi, fitnah Istana Jiwa Bela Diri, kematianmu sudah dekat. Kata Yue Guan dengan kejam. Yue Guan, Chukin berkata dengan tenang ketika mendengar kata-kata itu. Setelah bulan ditutup, dia segera mundur. Melihat pemandangan ini, keempat patriark bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu bahwa Zhu Douluo memiliki status yang tinggi di Wuhun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Chukin memiliki status yang lebih tinggi darinya. Istana Wuhun selalu menentukan status dengan kekuatan, yang menunjukkan bahwa level Chukin lebih tinggi daripada Zhu Douluo. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk menang? Namun, selanjutnya, mereka semua terkejut. Saya melihat bahwa kaki Chukin berwarna kuning, ungu, hitam, dan cincin roh menyala setelah 8 simulasi. 8 cincin roh.
Para patriark dari 4 keluarga besar berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Chukin disebut Mianxia, yang lebih tua, hanya ada 8 cincin roh. Sebenarnya, Chukin tidak memamerkan cincin roh aslinya karena dia takut keempat patriark mengira bahwa Chukin sedang menggoda mereka, dan akhirnya mati. Dan hanya menunjukkan cincin roh biasa memberi mereka harapan penuh. Kamu tidak salah, aku hanya punya 8 cincin roh, level 89. Chukin menjawab dengan tenang, selama keempat patriark bekerja sama untuk mengalahkanku, aku akan segera melepaskanmu. Benarkah? Yang Wudi tiba-tiba menjadi percaya diri. Terlepas dari level kekuatan roh Yang Wudi yang hanya 82, tetapi tombak pemecah jiwanya, tetapi jiwa bela diri yang luar biasa, baru saja Judowo hampir ditikam sampai mati olehnya. Wu Hundian, kapan saatnya berbicara? Yue Guan samar-samar. Baiklah, kalau begitu sudah beres, kuharap kamu tidak main-main. Titan mengangguk. Chukin tersenyum tipis saat mendengar kata-kata itu. Dan Jugui Doulou saling memandang, memperlihatkan senyum licik. Keempat idiot ini mengira mereka telah diuntungkan. Seperti yang diketahui semua orang, Chukin adalah karakter mengerikan yang mengalahkan Qian Daoliu. Setelah itu, semua orang mundur dan menyerahkan medan perang kepada Chukin dan keempat patriark. Burung putih tua, siapa Chukin ini? Sang Titan bertanya kepada Bai He, kenapa? Aku belum pernah melihat orang ini di Aula Wuhun, dan aku belum pernah mendengar namanya. Benar sekali, anak ini terbuka dan menginginkan cucu perempuanmu, apakah mungkin untuk membencimu? Niu Gao juga bertanya, orangutan tua, badak tua, bagaimana aku tahu? Bai He mengerutkan kening, tetapi aku tahu, jika kita berempat tidak mengalahkannya, kita semua akan mati di sini. Keempat saudara kita sudah lama tidak bertarung berdampingan, tetapi mereka pada dasarnya tidak ada, apalagi kontra kecil. Begitu suara Yang Wudi jatuh, dia memimpin dalam menyerang. Tombak pemecah jiwa Huo-Huo menusuk Chukin. Keempat orang ini, meskipun mereka tidak berlevel tinggi, mereka semua telah mengolah atribut mereka secara ekstrim. Oleh karena itu, mereka tidak mudah diprovokasi dan harus bertarung dengan cepat. Begitu suara Chukin jatuh, tombak perkasa dipanggil ke tangannya, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik naga, dan 8 sayap malaikat muncul di belakangnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu jiwa bela diri kembar? Titan dan Niu Gao berseru dengan takjub. Penampilan Chukin jelas memiliki jiwa bela diri binatang buas, dan tombak ajaib itu juga merupakan jiwa bela diri Chukin. Pada saat berikutnya, Chukin menghadapi tembakan Yang Wudi secara langsung dengan kecepatan ekstrim. Dengan suara keras, tombak pemecah jiwa dan tombak pembunuh dewa bertabrakan dengan keras di udara. Namun, pada detik berikutnya, Yang Wudi terguncang oleh kekuatan jiwa Chukin. Meskipun Yang Wudi kuat, serangannya jauh melampaui para master roh dengan level yang sama, dan dia dapat mencapai level yang sebanding dengan gelar Douwo biasa. Bahkan tombak Yang Wudi memiliki keunikan super, yaitu, tidak akan pernah ditekan oleh kekuatan jiwa, yang memberi Yang Wudi kondisi terbaik untuk tantangan lompatan. Namun, belum lagi Chu dan Qin tidak sebanding dengan gelar Douwo biasa, apalagi tombak penghancur Chukin, yang ditetapkan sebagai roh bela diri ofensif terkuat, jadi tentu saja berada di atas tombak pemecah jiwa. Oleh karena itu, dalam sekejap, Yang Wudi dikalahkan oleh Chukin. Kambing tua, para Titan berteriak bersama. Saat berikutnya, badak lapis baja roh bela diri Niu Gao muncul, dan cincin roh di bawah kakinya menyala, dan perisai raksasa menggantikan Yang Wudi dan mencegat masa muda Chukin. Jika Yang Wudi memiliki serangan terkuat, maka Niu Gao di depannya adalah pertahanan terkuat. Dalam hal pertahanan murni, saya khawatir Bondowo bukanlah lawannya, ia dapat disebut sebagai pembela pertama di benua Douwo. Namun, sangat disayangkan bahwa Chukin yang ia temui. Kemampuan roh ke-6, tombak Yuxu. Chukin tidak menunjukkan belas kasihan, dan cincin roh berusia 100.000 tahun ke-6 menyala di bawah kakinya. Perisai Niu Gao juga, tertusuk di bawah pengaruh mengabaikan semua pertahanan fisik. Niu Gao sendiri juga dekat dengan tanah, mundur puluhan meter. Kontra ini sangat kuat, keempat patriark berseru pada saat yang sama. Serangan itu melampaui Yang Wudi dan menghancurkan Niu Gao. Mereka hanya bertemu satu orang, dan itu adalah Tang Hao, gelar Douwo termuda di daratan. Namun, pada saat itu, Tang Hao tidak memiliki gelar Douwo, dan mereka hanya orang suci jiwa. Dan sekarang,
mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Chu Qin telah melampaui Tang Hao. Satu persatu, kalian tidak memiliki peluang untuk menang. Chu Qin tersenyum ringan, ayo bersama. Saya diremehkan, orang-orang tua, sepertinya kita harus menggunakan keterampilan tata geraha kita. Kata Titan dengan ekspresi serius. Bagus, peningkatan kekuatan, peningkatan serangan, peningkatan kecepatan, peningkatan pertahanan. Saat suara para Titan jatuh, cincin roh di bawah kaki keempat orang itu menyala satu demi satu, dan dalam sekejap, 4 sinar cahaya berbeda terpancar dari tubuh mereka, menyerbu ketiga lainnya. Keempat orang ini semuanya adalah atribut terkuat dari para guru roh tingkat yang sama, dan di bawah 4 peningkatan yang berbeda ini, kekuatan mereka meroket dalam sekejap. Tingkat yang meroket itu dapat dikatakan tidak lebih lemah daripada ketika Ning Fengzi menggunakan pagoda ubin berlapis kibao dan membuka Kikiao Linglong. Bagaimanapun, ini adalah peningkatan 4 kontra secara bersamaan. Segera setelah itu, cincin roh ketujuh di bawah kaki mereka menyala pada saat yang sama. Selain Yang Wudi, badak raksasa berlapis baja, burung walet berekor runcing, dan gorila yang kuat muncul di depan Chu Qin. Teknik fusi, kekuatan patah minyu. Begitu jurus ini dilepaskan, sebuah kata yang mewakili atribut mereka muncul di depan mereka. Seketika, mereka berempat bergegas menuju Chu dan Qin dengan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah teknik fusi 4 orang. Meskipun ini bukan teknik fusi jiwa bela diri, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Saya melihat bahwa, dalam sekejap, tanah bergerak dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah terjadi gempa bumi, dan bahkan Jugui Doulou dan Dugu Bo di samping mengecilkan pupil mereka. Mereka yakin bahwa tidak ada yang bisa menahan dampak seperti itu. Soul Bond Skill, Shield Yusanhe. Chu Qin sedikit mengembun, dan mengeluarkan perisai lunas dari tugas Dewi Tang Yuehua. Ini adalah perisai emas murni dengan pola naga padat terukir di atasnya. Pada saat ini, perisai ini mekar dengan kemegahan yang luar biasa. Setelah 10 kali pembesaran, itu tampak seperti tembok kota yang menghalangi bagian depan Chu Qin. Tidak hanya itu, Chu Qin juga menyuntikkan semua kekuatan jiwanya dan kekuatan internal ke dalamnya. Boom! Bersamaan dengan ledakan kekuatan yang ekstrim, keterampilan fusi Chu Qin dan keempat patriark saling bertabrakan dengan panik. Pada awalnya, kekuatan keempat patriark menyatu di atas Chu dan Qin, menghancurkannya dengan perisai dan manusia di belakangnya. Namun, seiring berjalannya waktu, efek amplifikasi dari keempat patriark membusuk hingga ekstrim, dan kekuatan roh mereka rendah, dan konsumsi kekuatan roh terlalu berat, sehingga segera mereka berempat dihancurkan oleh Chu dan Qin. Pada akhirnya, keempat tubuh roh itu hancur, semuanya terlempar dan jatuh ke tanah. Aku belum berusaha keras, mengapa kau jatuh? Chu Qin tersenyum tipis. Jangan memandang Chu Qin dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keuntungan terbesar Chu Qin lebih dari itu. Dia juga memiliki kekuatan mental yang luar biasa, bahkan naga. Senyu, cakar naga tidak digunakan. Petik 2, kita kalah. Yang Wudi berkata dengan enggan. Namun, kekuatan rohnya telah habis, dan bahkan untuk berdiri, dia harus bergantung pada dukungan tombak di tangannya. 4 patriark utama, mereka kalah bersama. Semua klan dari 4 keluarga besar putus asa dan kagum. Mereka semua menatap Chu Qin dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini terlalu kuat, terlalu kuat. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah berhasil mengalahkan 4 patriark dan memperoleh cheats for Elephant Jue. Kesukaan Bai Chen Xiang adalah 100%, dan 4 patriark 100% setia. Bai He, kalian berempat kalah, bagaimana, sesuai kesepakatan. Chu Qin sedikit mencondongkan tubuhnya dan berkata ke arah keempat orang itu. Awalnya, mereka berempat berencana untuk menghancurkan jaring dengan Chu Qin setelah kegagalan, tetapi didorong oleh sihir sistem, keempat orang itu berlutut dengan hormat dan berteriak, mulai sekarang, kami berempat hanya akan mendengarkan Tuan. Setelah pelana, hanya setelah kematian. Lihat Tuan, setelah mendengar kata-kata itu, anggota dari 4 keluarga besar juga berlutut satu persatu. Bagaimanapun, keempat patriark semuanya telah menyerah, apalagi mereka. Melihat pemandangan ini, Yue Guan dan Gui Mei tercengang. Pada hari kerja, Istana Wuhun sering merekrut 4 keluarga besar, tetapi mulut mereka sudah lelah, dan ancaman memaksa 4 keluarga besar tidak punya tempat untuk pergi, dan mereka tidak mengizinkan keempat keluarga besar menyerah. Namun, sekarang,
Chukin hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk menjinakkan keempat keluarga besar itu. Chukin tampak sangat bersemangat, akibatnya, kekuatannya bisa dikatakan semakin besar. Namun, bukan ini yang paling dipedulikan Chukin. Aku melihat Chukin berjalan di depan Bai Chenxiang dan membantunya berlutut. Siang-siang, keempat kakekmu telah dikalahkan. Mulai sekarang, kau akan mengikutiku dan menjadi pacarku. Siang-siang bersedia. Ketika Bai Chenxiang mendengar kata-kata itu, hatinya berdesir, dan dia langsung mengangguk. Chukin segera menarik Bai Chenxiang ke dalam pelukannya. Bai Chenxiang juga memeluk Chukin dengan erat, dia tampak sangat bahagia, seolah-olah merangkul kebahagiaannya sendiri. Chukin, pada saat ini, sebuah suara yang menawan terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Ziji terbang dari sini. Apa yang kau lakukan? Ziji mengerutkan kening ketika dia melihat wajah baru di pelukan Chukin. Chukin hanya membalas dengan senyum tipis, lalu berkata, Ziji, mengapa kau sendirian? Di mana Ayin? Benar sekali, Ziji segera menjawab, Ayin dan aku melihat adanya fluktuasi binatang roh yang sangat kuat, yang mungkin berhubungan dengan sekte Jiuxin Begonia yang sedang kamu cari. Ayin ada di sana untuk menjaga, biar ku beritahu kau. Di mana? Kata Chukin dengan heran. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Ziji, sekelompok orang dengan cepat datang ke bawah pohon yang menjulang tinggi ini, yang sudah berada di lereng gunung, dan Ayin sedang menunggu di samping batang pohon saat ini. Ayin, kau bilang ada fluktuasi kekuatan roh yang aneh, di mana itu? Chukin bertanya ke arah Ayin. Di dalam pohon, jari giok Ayin menunjuk ke jalan pohon yang menjulang tinggi di depannya. Mendengar ini, Chukin mengerutkan kening dan menatap pohon raksasa di depannya. Dia segera mengeluarkan pedang es, dan kekuatan jiwa yang terkumpul menghantam batang pohon. Dengan kekuatan roh Chu dan Qin saat ini, meskipun gunung dan tanah tidak hancur dengan satu pedang pun, pohon raksasa di depannya benar-benar tak tertahankan. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pada saat pedang raksasa Chukin Hanbing menyentuh pohon raksasa itu, cahaya misterius yang terang keluar dari tubuh pohon. Melihat pemandangan ini, semua orang di Chu dan Qin terkejut. Pohon ini telah ditanami dengan semacam penghalang tertentu. Kata Ayin, mungkinkah sekte Begonia 9 hati akan berada di dalam? Menarik, sudut mulut Chukin sedikit miring, semuanya mundur. Setelah semua orang mundur, kaki Chukin berwarna kuning, ungu, hitam, dan 8 cincin roh simulasi menyala, diikuti oleh cincin roh ke-6 yang berkedip. Ledakan, dengan suara keras, tombak Yuksu milik Chukin melesat dengan keras ke arah penghalang. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi mulai bergoyang. Siapa yang berani mengganggu istirahat tuan ini? Pada saat ini, suara wanita yang halus terdengar samar-samar. Suara wanita itu seperti suara peri kuno, begitu penuh pesona, tetapi suara pesona ini begitu agung. Pohon itu berbicara, Du Guyan berkata dengan heran. Mungkinkah ini adalah binatang jiwa super? Ziji Dai mengerutkan kening. Ketika semua orang ragu-ragu, mereka melihat cahaya hijau muncul dari pohon raksasa yang menjulang tinggi, dan suara wanita segera sebelum datang dari cahaya hijau, manusia, jika Anda terbiasa, saya sarankan Anda untuk pergi dari sini, jika tidak, jangan salahkan tuan ini. Sama-sama, berpura-pura menjadi hantu, orang tua itu ingin melihat bagaimana Anda tidak sopan. Du Gubo adalah yang pertama berteriak, dan segera kaisar ular sisik hijaunya bergegas ke cahaya hijau. Namun, ketika kaisar ular hijau bertemu dengan cahaya hijau, ukuran yang terakhir tiba-tiba meningkat. Saat berikutnya, kaisar ular hijau Du Gubo ditelan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Du Gubo tidak dapat melukai cahaya hijau ini sama sekali. Apa lampu hijau ini? Chukin sedikit mengernyit. Manusia, karena kalian tidak mendengarkan nasihat, jangan salahkan 9 master karena kejam. Suara wanita itu terdengar lagi. 9 master, mata Chukin berbinar, apakah kalian 9 master? Chukin ingat bahwa Ye Lingling telah mengatakan bahwa ada 9 master di sekte Jiuxin Haitang. Manusia, apakah kalian takut sekarang? Wanita yang mengaku sebagai master ke-9 mencibir acuh tak acuh, sudah larut. Mari kita tahan sebentar, liburan musim panas akan mengalami perubahan besar, dan kita akan mulai setiap 5 shift. Hentikan,
Tuan 9. Tepat saat lampu hijau ingin melancarkan serangan, bagasi orang-orang Chu dan Qin tiba-tiba terbuka, dan sosok wanita muncul di dalamnya. Wanita itu memiliki rambut putih keperakan dan mengenakan pakaian seperti baju besi perak. Itu bukan Ye Lingling, tetapi siapa dia? Lingling, Chu Qin dan Du Guyan berkata serempak. Chu Qin segera berjalan mendekat dan memeluk Ye Lingling langsung ke pelukannya. Tuan Muda Chu, Anda benar-benar menemukan tempat ini. Ye Lingling memeluk Chu Qin erat-erat dan berkata dengan heran. Oh, Lingling, Anda benar-benar pergi tanpa pamit. Chu Qin sengaja berkata sambil memegang Ye Lingling. Namun, dalam nada bicara Chu Qin, tidak ada yang menyalahkan sama sekali. Sebaliknya, itu penuh dengan kegembiraan dan memanjakan. Maaf, Tuan Chu, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Ye Lingling menjawab dengan sangat mencela. Mengapa Lingling? Orang-orang ini adalah teman-temanmu. Suara wanita di lampu hijau itu bertanya. Ya, Tuan 9. Ye Lingling mengabaikan jawaban Chu Qin. Tuan 9, mereka semua adalah temanku, jangan sakiti mereka. Demi wajahmu, aku tidak peduli. Jawab 9 Tuan. Lingling, senang sekali bertemu denganmu lagi. Chu Qin berkata dengan gembira, bagaimana, ikut aku. Tidak mungkin. Ye Lingling belum berbicara. Sebuah suara penuh napas terdengar dari lubang pohon. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat sekelompok guru spiritual mengenakan jubah hijau bergegas keluar dari lubang pohon. Akhirnya, seorang pria parubaya dengan pelipis putih dan sosok kekar berjalan keluar dari lubang pohon. Melihat sekelompok orang ini, Chu Qin sedikit mengernyit, dan Du Gubo dan yang lainnya menjadi waspada. Ayah, Ye Lingling menatap pria parubaya itu dengan sedikit gentar. Itu benar. Orang ini adalah Master Sekte Jiuxin Haitang, ayah Ye Lingling, Ye Tianjun. Lingling, ayahmu. Chu Qin dan Du Guyan bertanya dengan heran pada saat yang sama. Ya, Ye Lingling mengangguk. Lingling, kamu tidak boleh pergi kemanapun, datanglah ke ayah. Kata Ye Tianjun, kata-katanya mengandung keagungan yang luar biasa. Ye Lingling tiba-tiba menjadi sedikit gugup ketika mendengar kata-kata itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Chu Qin. Chu Qin sedikit mengernyit dan berjalan menuju Ye Tianjun. Apakah kamu ayah Lingling? Chu Qin bertanya dengan suam-suam kuku. Ya, Ye Tianjun. Siapa kamu? Ye Tianjun menatap Chu Qin, pupil matanya sedikit mengembun. Namaku Chu Qin, teman Lingling. Chu Qin menjawab dengan tenang. Teman, Ye Tianjun sedikit mencibir, kamu juga layak menjadi teman putriku. Bagaimana caramu berbicara? Mendengar ini, Du Gubo, keempat patriark, dan Jugui Douluo berkata dengan tajam pada saat yang sama. Begitulah cara bicaramu, ada apa? Ye Tianjun menjawab dengan dingin, jika kalian kenal, cepatlah pergi dari sini, kalau tidak aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Sekte Begonia 9 Hati, berani berada di depan istana jiwa bela diriku, kata Yue Guan sambil tersenyum dingin. Namun, sebelum Yue Guan selesai berbicara, Ye Tianjun adalah orang pertama yang terkejut. Apa, kalian dari Aula Roh? Murid-murid lain dari Sekte Haitang 9 Hati semuanya marah. Jangan salah paham, Chu Qin buru-buru tersenyum, Master Sekte Ye, maksudnya adalah kita dikejar ke sini oleh Aula Roh, kita bukan dari Aula Roh. Yue Guan dan Gui Mei mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini, tetapi karena Chu dan Qin telah mengatakannya, mereka tentu saja tidak berani mengatakan apapun. Aku tidak peduli siapa kalian. Ye Tianjun melanjutkan, cepatlah pergi dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ayah, Ye Lingling mendengar ini dan hendak berbicara, tetapi dia disela lagi oleh Ye Tianjun, yang berkata dengan dingin, Lingling, keluar dari sini. Sebagai seorang ayah, dia memiliki sikap seperti itu terhadap putrinya. Chu Qin tiba-tiba menjadi marah, sepertinya aku harus memperbaikimu demi Lingling. Konyol. Begitu Ye Tianjun berkata dengan dingin, para murid Sekte Begonia 9 Hati mengorbankan cincin roh mereka satu persatu. Ada 6 kaisar jiwa, 1 orang bijak jiwa, dan 1 kaisar jiwa di antara 8 orang itu. Jelas, ke-8 orang ini semuanya adalah tokoh yang sangat bergengsi di Sekte Begonia 9 Hati. Namun, hanya 8 orang yang belum melakukan apapun, dan 4 patriark, Ziji Du Gubo, dan Jugui Douluo telah menekan mereka secara terpisah. Apa? Ye Tianjun langsung mengembun.
Bagaimana dia bisa berpikir bahwa sekelompok orang yang dipimpin oleh Chu dan Qin semuanya kuat? Pada saat ini, Chu Qin telah mendekati Ye Tianjun, dan dia akan memukul dada Ye Tianjun dengan pukulan. Seperti Ye Lingling, Ye Tianjun adalah master jiwa Jiuxin Haitang. Dia sama sekali tidak mampu menyerang. Melihat semua murid sekte Jiuxin Haitang, mereka ditekan oleh orang-orang Chu dan Qin, dan dia panik. Master 9, tolong aku. Ye Tianjun langsung berteriak. Begitu suara Ye Tianjun jatuh, di antara cahaya hijau, beberapa tongkat dengan warna zamrud bergegas keluar, seperti pedang tajam, dan menusuk Chu Qin. Chu Qin, hati-hati, dia adalah binatang buas jiwa. Ah Yin berteriak pada saat ini. Master 9, jangan sakiti Chu Qin. Ye Lingling juga berteriak. Lingling, kamu benar-benar membantu orang luar. Ye Tianjun memandang Ye Lingling dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini. Chu Qin sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan segera mengeluarkan perisai lunas dan meletakkannya di depannya. Bum bum bum, diiringi ledakan dahsyat, rotan seperti pedang itu menembus perisai lunas. Meskipun tidak membiarkannya terbelah, di bawah dampak kekuatan jiwa yang kuat, Chu Qin terus mundur. Pada saat ini, Chu Qin, di bawah pertahanan perisai tulang naga, memiliki kekuatan pertahanan yang sebanding dengan setidaknya tingkat 95 titlet Douluo. Dengan kata lain, kekuatan roh binatang jiwa ini setidaknya tingkat 97 atau lebih tinggi. Jika tidak, mengapa dia mengalahkan Chu secara langsung? Pertahanan Qin. Tanpa diduga, sekte Jiuxin Haitang memiliki ahli yang begitu kuat. Jugui Douluo berseru serempak. Manusia, kamu memang sangat kuat, tetapi kamu bukan lawan dari tuan ini. Suara Master ke-9 bergema lagi, demi Lingling, pergilah. Hah, mungkinkah? Chu Qin tersenyum dingin. Pada saat ini, meskipun dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan 9 Master dengan berbagai cara, dia memiliki keputusan yang lebih baik. Saat berikutnya, tubuh Chu Qin bersinar merah muda, dan tubuh yang indah muncul di depan Chu Qin, dan itu adalah Sudaji. Soul Skill, Demon Fox Ghost Slash. Saat berikutnya, kaki Sudaji berwarna kuning, ungu, hitam, merah, dan 9 cincin roh yang mengerikan menyala, dan kemudian kuku Sudaji di tangannya tumbuh lebih panjang, dan dia menebas ke arah yang disebut 9 master seperti hantu. Melihat pemandangan ini, hantu Yue Guan, dan orang-orang dari 4 keluarga besar sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat konfigurasi cincin roh yang begitu mengerikan. Melihat situasinya, 9 master segera mendesak tongkat untuk melawan. Namun, Sudaji bukanlah Chu Qin, dia adalah seorang Douluo yang tak tertandingi, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia saat ini adalah manusia terkuat di benua Douluo. Oleh karena itu, tanaman merambat 9 master semuanya terpotong saat mereka bertemu dengan cakar rubah Sudaji. Apa? 9 master tiba-tiba mengeluarkan suara seruan. 9 master tidak pernah menyangka bahwa Sudaji begitu menakutkan. Saat berikutnya, cakar rubah Sudaji jatuh, dan bayangan yang indah terpotong langsung dari cahaya hijau. Wanita itu sangat cantik, dengan rambut panjang berwarna biru kehijauan, mata besar tanpa noda, bibir merah ceri, hidung kiong yang pas, dan fitur wajahnya sangat proporsional dan cantik. Dia mengenakan rok dan baju besi wanita berwarna hijau. Baju besi itu tidak menutupi seluruh tubuhnya, memperlihatkan banyak sekali warna putih salju. Belum lagi, hanya ada sedikit kain di dadanya. Beberapa pemandangan anggun terekspos, dan rok wanita itu adalah sepasang godaan. Kaki dan tungkai orang-orang terbungkus stoking hijau transparan, yang merupakan kecantikan yang sangat menggoda. Pada saat yang sama, Sudaji juga perlahan mendarat di samping Chu Qin, masih dengan jubah kuno berdada terbuka, di bawah jubah itu, ada ombak yang tak berujung. Pada saat itu, semua pria tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seharusnya ada 2 wanita cantik di dunia ini, Sudaji dan peri 9 iblis di depan mereka. Pupil mata Chu Qin sedikit menyusut. Siapa kamu? Peri 9 iblis menatap Sudaji dan berseru. Kau tidak peduli siapa aku, berani menyerang tuanku, kau akan mati. Sudaji berkata dengan mata dingin. Peri 9 iblis mendengus dan berdiri lagi. Tuan 9, aku akan membantumu. Pada saat yang sama, Ye Tianjun berteriak. Begitu suaranya jatuh, kakinya berwarna kuning, ungu, hitam, dan 8 cincin.
Jiwa yang mempesona menyala. Di tangannya, bunga putih muncul, persis seperti begonia 9 hati milik Ye Lingling. Segera, 8 cincin roh di bawah kakinya menyala pada saat yang sama, dan kekuatan penyembuhan yang kuat dan kekuatan misterius disuntikkan ke dalam peri 9 iblis. Dapat dilihat bahwa di bawah suntikan kekuatan Ye Tianjun, aura peri 9 iblis melonjak. Pada saat berikutnya, telapak tangan peri 9 iblis meledak, dan kekuatan jiwanya yang kuat menyerang Sudaji dengan ganas. Sudah tidak peduli, dia tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian jari-jarinya kian-kianyu mengembun menjadi perisai cahaya merah muda di depannya. Dan ketika kekuatan roh peri 9 iblis membombardir perisai cahaya merah muda, alih-alih melukai Sudaji, dia malah terlempar kembali. Peri 9 iblis menyadari bahwa kekuatan Sudaji jelas bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan, jadi dia segera berubah menjadi sekelompok kecemerlangan dan mundur ke pohon raksasa yang menjulang tinggi. Tuan 9, melihat Jiu Yaoji mundur dengan tergesa-gesa, Ye Tianjun berteriak kaget. Anggota lain dari Sekte Begonia 9 hati juga tercengang. Siapakah kelompok orang ini? Bahkan peri 9 iblis bukanlah lawan Ye Tianjun, kan? Chuqin tidak mengejar peri 9 iblis untuk sementara waktu, dan menoleh ke Ye Tianjun, dengan dingin atau antusias. Jangan lupa, tujuan perjalanannya bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk mencabut kutukan pada Ye Lingling. Chuqin, jangan sakiti ayahku. Ye Lingling segera memohon kepada Chuqin ketika dia melihat ini. Jangan khawatir, Lingling, aku tidak akan menyakitinya. Chuqin tersenyum lembut pada Ye Lingling. Tuanku, ampuni nyawaku. Ye Tianjun juga mengubah kesombongannya sebelumnya, dan segera memohon belas kasihan kepada Chu Danqin. Bahkan peri 9 iblis telah pensiun, apa yang dia lakukan terhadap Chuqin? Ye Tianjun, aku di sini bukan untuk membunuhmu. Chuqin menjawab dengan acuh tak acuh, aku di sini untuk bertanya kepadamu, apa kutukan Sekte Begonia 9 hatimu? Maaf karena tidak bisa menjelaskan. Ye Tianjun segera mengerutkan kening. Kalau begitu, Lingling tidak bisa menyelamatkanmu. Chuqin Senhan tersenyum. Ye Lingling terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia belum berbicara. Transmisi suara Chuqin sudah terdengar. Lingling, yakinlah, ini hanya ancaman. Ye Lingling merasa lega setelah mendengar ini. Dan Ye Tianjun, pupil matanya mengecil, dan dia tampak sangat takut, tetapi dia bersikeras, kalau begitu, bunuh aku. Mendengar ini, ekspresi Chuqin sedikit mengembun. Dia melihat bahwa Ye Tianjun sangat takut mati. Dia awalnya berpikir dia akan menjelaskannya dengan jujur. Ye Tianjun, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Chu Danqin tidak bisa melakukannya dengan keras dan hanya bisa bersikap lembut. Tujuan perjalananku adalah untuk mengangkat kutukan Sekte Begonia 9 hati padamu, dan kemudian membiarkan Lingling bebas. Ye Lingling sangat tersentuh ketika dia mendengar kata-kata itu. Chuqin datang ke sini tidak jauh, benar-benar karena dia. Ye Tianjun jelas terkejut, tetapi dia dengan cepat berkata dengan suara yang dalam, ini tentang rahasia inti Sekte Begonia Jiuxin, aku masih tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara berpromosi. Sudah mendengar dengan marah dan berjalan di depan Ye Tianjun, hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Chuqin. Bagaimanapun, dia adalah ayah Lingling. Senior Dugu, tunjukkan semuanya padaku. Chuqin berkata kepada Dugu Bo dengan penuh inspirasi. Daji, Lingling, ikuti aku. Setelah itu, Chuqin membawa Sudaji dan Ye Lingling ke dalam gua pohon. Meskipun Ye Tianjun menolak untuk mengatakannya, Chuqin tahu bahwa peri 9 iblis pasti tahu sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Melihat Chuqin masuk dengan paksa, Ye Tianjun tampak sedikit panik, tetapi begitu dia pergi, dia dipegang di bahunya oleh Dugu Bo, tidak bisa bergerak. Chuqin, aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Ziji dan Ayin berkata serempak, dan segera mereka mengikuti ke dalam lubang pohon. Berjalan ke dalam gua pohon, ada ruang besar di dalamnya, dengan fasilitas lengkap di dalamnya, dan ada banyak lubang kecil yang mirip dengan kamar di dalam gua. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pertapaan Sekte Jiuxin Begonia. Selain itu, ada 3 gerbang batu raksasa, yang tidak mengarah kemanapun. Namun, dia tidak melihat sosok peri 9 iblis. Lingling, di mana 9 master? Chuqin bertanya pada Ye Lingling. Ye Lingling menggelengkan kepalanya, nama 9 master adalah Jiu Yaoji. Dia selalu melihat naga tanpa melihat ujungnya,
dan bahkan ayahnya tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia yakin dia seharusnya ada di sana. Akhirnya, Ye Lingling menunjuk ke 3 gerbang batu raksasa dan berkata, di sanalah area terlarang Sekte Jiuxin Haitang. Chukin mendengar ini, pupil matanya berubah sedikit pucat, dan mulai melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Itu sangat dalam. Chukin mengerutkan kening, lagi pula, ada 3 pengalihan. Sepertinya kita telah memimpin. Begitu suara Chukin jatuh, 2 bayangan lagi jatuh di sampingnya, itu adalah Yun Yun dan Medusa. Yun Yun Ain, Medusa Ziji, kalian satu kelompok, aku dan Lingling, dan Daji. Chukin berkata, begitu kalian menemukan jejaknya, segera rabalah aku. Oke, jawab para wanita serempak. Setelah berbicara, semua orang berpisah. Chukin Sudaji dan Ye Lingling bergegas masuk ke gerbang raksasa tengah. Di dalam, gerbang itu lebih dalam dari yang mereka kira, tetapi bagi trio Chu dan Qin, itu bukan apa-apa. Sekitar 10 menit kemudian, mereka sampai di dasar gua. Ini adalah danau bawah tanah. Di tengah danau, pohon begonia besar sedang mekar penuh, dan itu adalah begonia 9 hati. Begonia 9 hati ini sangat besar, menempati setengah dari danau, dan satu kelopaknya mungkin panjangnya 20 meter. Begonia 9 hati adalah salah satu rumput peri. Dengan rumput peri yang begitu besar, Chukin memperkirakan bahwa jika seseorang memakannya, sulit untuk membayangkan berapa banyak kekuatan jiwa yang akan melonjak. Tuan, itu adalah peri 9 iblis. Sudah mengunci begonia 9 hati sekilas. Yah, aku juga merasakannya. Chukin mengangguk. Ternyata Tuan Jiu Yaoji adalah begonia Jiuxin. Ye Lingling tiba-tiba menyadari. Daji, lakukan. Chukin segera berkata kepada Sudaji. Setelah mendengar ini, sudah mengayunkan cakar rubahnya untuk membunuh begonia 9 hati itu. Pada saat berikutnya, penghalang hijau muncul di begonia 9 hati. Boom! Dengan suara keras, Sudaji benar-benar terpental kembali. Di depan tubuh asliku, seorang manusia berani bersikap lancang. Suara peri 9 iblis terdengar, karena sudah di sini, tetaplah di sini. Tuan 9, kami tidak jahat, kata Ye Lingling. Tidak ada niat jahat. Jiu Yaoji tersenyum dingin, tidak seorang pun yang telah melihat tubuh asliku dapat bertahan hidup. Begitu suara peri 9 iblis jatuh, begonia 9 hati yang besar itu mekar, dan gelombang cahaya yang cemerlang mengembun di tengahnya, dan segera menyerbu Chukin dan Sudaji. Kemampuan jiwa ke-6 iblis Lin Wanyuan. 2 energi super kuat bertabrakan di tengah danau, dan permukaan danau mulai melonjak dalam sekejap, dan seluruh lubang pohon mulai bergetar. Chukin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka kekuatan peri 9 iblis begitu kuat, jadi dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi Ye Lingling di dalamnya. Pada akhirnya, dengan suara keras, bayangan rubah Sudaji mengalahkan Jiuxin Begonia dan bergegas menuju tubuh Jiuxin Begonia. Dalam sekejap, banyak kelopak Jiuxin Begonia dihancurkan oleh Sudaji. Bagaimanapun, peri 9 iblis dan Sudaji masih jauh tertinggal. Namun, meskipun begitu, cahaya hijau yang menyilaukan dapat terlihat di dalam tubuh Jiuxin Haitang, dan kelopak di tubuh peri 9 iblis dikembalikan ke kondisi semula. Jika metode terkuat Jiuxin Begonia adalah apa adanya, itu jelas bukan serangan atau pertahanan, tetapi penyembuhan. Begitulah, suara peri 9 iblis terdengar, siapa kalian, mengapa repot-repot membunuhku? Peri 9 iblis, aku tidak ingin membunuhmu. Chukin menjawab, ceritakan padaku tentang kutukan pada Lingling. Tidak ada komentar. Jiu Yaoji berkata dengan dingin, aku memperingatkan kalian manusia, jika aku mati, Ye Lingling juga akan mati. Ekspresi Chukin langsung mengembun setelah mendengar ini. Sungguh binatang buas yang sombong. Tepat saat Chukin tidak berdaya, sebuah suara yang bijaksana terdengar. Saya melihat bahwa di depan Chukin dan Sudaji, sebuah cahaya putih menyala. Dalam cahaya putih itu, seorang wanita cantik berambut perak jatuh. Hebatnya, itu adalah Gu Yuena. Naer, mata Chukin berbinar. Ini aku, Chukin. Gu Yuena berbalik dan tersenyum lembut, kalian, datanglah ke hutan besar Stardow, jangan datang kepadaku. Naer, bukankah aku baik-baik saja? Aku berencana untuk pergi ke hutan besar Stardow untuk menemuimu setelah aku selesai. Jawab Chukin, hampir sama. Gu Yuena tersenyum. Naer, bantulah aku dan biarkan dia mengungkapkan sebuah rahasia.
Chu Qin menatap Jiuxin Haitang. Baiklah, tidak masalah, aku sudah tahu segalanya. Gu Yuena mengangguk. Kau, siapa kau? Mengapa darah di tubuhmu membuatku sedikit takut? Kata-kata peri 9 iblis jelas ditujukan kepada Gu Yuena. Raja Naga Perak, Gu Yuena. Gu Yuena menjawab dengan tenang, kata-katanya sangat menyebalkan. Kau adalah hutan besar Stardow, master legendaris. Kata peri 9 iblis dengan heran. Kau cukup berpengetahuan. Gu Yuena menjawab, karena kau mengenalku, jangan ragu untuk memberitahu rahasianya. Tidak, peri 9 iblis memotong pembicaraan dengan tegas, jika aku memberitahu rahasia ini, apakah aku masih bisa hidup? Apa kau pikir jika kau tidak memberitahuku, aku tidak tahu. Klan Begonia 9 hatimu selalu tumbuh dengan 2 tanaman. Dengan kekuatan satu sama lain, mereka dapat mempertahankan umur panjang dan berkultivasi secara normal. Namun sekarang, seluruh benua Douro hanya memiliki satu Begonia 9 hati, jadi kau ingin mengandalkan ayah dan anak perempuan Lingling, yang memiliki semangat bela diri Begonia 9 hati, untuk memberimu sumber kultivasi. Gu Yuena tersenyum tipis. Kau, Jiu Yaoji berkata dengan sedikit gentar. Bagaimana aku tahu? Apa kau pikir ada sesuatu yang tidak ku ketahui di dunia binatang jiwa? Gu Yuena tersenyum menghina, 9 peri iblis, memang, sekarang ayah Lingling hampir berakhir, dan Lingling tidak memiliki keturunan, jika kamu mati dan Jiuxin Haitang tidak dapat dibangkitkan, maka Lingling memang akan mati bersamanya, tetapi jika aku memaksamu untuk berkorban. Jika tebakanku benar, biarkan kamu berkorban untuk Chu Qin akan mendapatkannya jiwa bela diri Begonia 9 hati. Tidak ada yang bisa memaksaku untuk berkorban, kata 9 peri iblis dengan sedikit panik ketika Gu Yuena mengatakan dia lemah. Kultivasi selama 700.000 tahun, kamu memang memiliki modal arogan. Gu Yuena mencibir, tetapi di hadapanku, kamu tidak layak disebut. Begitu suara itu jatuh, 9 bola cahaya dengan warna berbeda menyala di sekitar Gu Yuena, diikuti oleh paksaan. Yang kuat menuju penindasan 9 peri iblis. Dalam sekejap, peri 9 iblis mulai berteriak memilukan. Dia ingin melawan, tetapi bagaimana dengan lawan Gu Yuena? Raja Naga Perak, aku salah, Raja Naga Perak, kata Jiu Yaoji dengan panik. Aku ingin melawan sekarang, sudah terlambat. Gu Yuena tersenyum dingin. Tidak, belum terlambat, kata peri 9 iblis sambil berteriak, kau hanya tahu satu hal dan tidak tahu yang lain. Jika aku berkorban, Ye Lingling juga akan mati. Gu Yuena segera berhenti menekan peri 9 iblis saat mendengar kata-kata itu. Dai Mei mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Raja Naga Perak, kau tidak tahu apa-apa. Melihat Gu Yuena menarik kekuatannya, Jiu Yaoji berkata sambil menghela napas lega, alasan mengapa roh bela diri Begonia 9 hati muncul adalah hasil dari cintaku dengan seorang manusia. Dia dan aku memiliki keturunan dengan roh bela diri Begonia Jiuxin, dan Begonia Jiuxin, jika kau ingin mewarisinya, maka aku harus hidup. Karena ketika Begonia Jiuxin dilepaskan, ia perlu membakar kekuatan darah, dan hanya aku yang bisa mempertahankannya. Kehidupan pemilik 2 roh bela diri Begonia 9 hati, begitu aku mati, tidak akan ada lagi keberadaan manusia roh bela diri Begonia 9 hati di dunia ini. Chu Qin mendengar ini, beberapa tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada 2 pemilik roh bela diri Begonia 9 hati di benua Douro pada saat yang sama, ternyata itu adalah kekuatan peri iblis 9. Jadi, Tuan 9, kau adalah leluhurku. Ye Lingling berkata dengan kaget. Ya, Lingling, apakah kau ingat Dragon Blood Doulou paling luar biasa dalam sejarah seni bela diri Begonia Jiuxin? Tanya Jiu Yaoji. Ya, jiwa bela diri saya sudah menjadi Begonia darah naga. Ye Lingling mengangguk. Setelah jiwa bela diri Anda berevolusi, meskipun menjadi lebih kuat, namun, kekuatan garis keturunan yang dibutuhkan akan lebih besar. Akibatnya, kekuatan saya secara bertahap hanya mampu menopang Anda, jadi ayah Anda akan. Apa? Ye Lingling mengecilkan matanya yang indah, dan berkata dengan sedikit kesedihan, sayalah yang mengambil nyawa ayah saya. Anda juga tidak bisa mengatakan itu. Jiu Yaoji menjawab, pemilik jiwa bela diri Begonia 9 hati, kecuali mereka mencapai level gelar Douluo, jika tidak, rentang hidupnya tidak tinggi. Karena semakin kuat Anda, semakin sedikit kekuatan saya yang cukup untuk mempertahankannya. Hidup Anda, hanya jika Anda mencapai gelar Douluo sendiri, Anda dapat terus bertahan hidup.
Ayah Anda hampir berusia 70 tahun, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang jiwa Douluo, dan dia tidak akan dapat mencapai gelar Douluo seumur hidupnya. Peri Sembilan Iblis, aku sudah banyak bicara, bukankah kau hanya ingin aku melepaskanmu? Gu Yuena mencibir, siapa yang tahu, apakah kau berkata benar atau tidak? Jika kau tidak percaya, kau bisa meminta ayah Ye Lingling untuk datang, dan kau akan tahu saat kau bertanya. Kata Jiu Yaoji. Segera, di lubang pohon, Chuqin memimpin Ye Lingling, Gu Yuena, dan Peri Sembilan Iblis setelah transformasi, keluar dari pohon raksasa. 9 Master, Ye Tianjun berteriak kaget saat melihat Peri Sembilan Iblis. Ayah, Ye Lingling berjalan ke arah Ye Tianjun dan berkata ke arahnya. Selanjutnya, Ye Lingling menyampaikan kata-kata Peri Sembilan Iblis kepada Ye Tianjun tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ketika Ye Tianjun mendengar ini, dia akhirnya mengangguk sambil mendesah. Ya, apa yang dikatakan 9 Master persis sama dengan yang tercatat di pohon klan. Ye Tianjun mengangguk dan berkata, jika tidak ada 9 Master, klan Begonia 9 hati kita tidak akan bertahan. Kalau begitu, ayah, benarkah aku yang mengambil nyawamu? Kata Ye Lingling dengan mata merah. Ibu Ye Lingling meninggal muda, dan hubungannya dengan ayahnya selalu buruk, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah ayah kandungnya. Ye Tianjun mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Lingling, kamu juga mendengar apa yang dikatakan 9 Master? Klan Begonia 9 hati kita tidak mencapai level gelar Douro, dan pada dasarnya bertahan hidup selama 70 tahun. Aku sekarang berusia 67 tahun, tetapi berusia 8 tahun. Di level ke-13, bahkan jika kamu bisa menang, kamu tidak bisa menang banyak. Ayah, Ye Lingling bergegas ke pelukan Ye Tianjun ketika dia mendengar kata-kata itu. Segera setelah itu, Ye Lingling menoleh ke Chuqin dan memohon, Chuqin, apakah ada cara agar kamu bisa menyelamatkan ayahku? Peri Sembilan Iblis, apakah ada cara untuk memperpanjang umur ayah Lingling? Chuqin menoleh ke Peri Sembilan Iblis dan bertanya. Peri Sembilan Iblis menggelengkan kepalanya, kecuali Ye Tianjun berhasil menembus gelar Douro, atau dia menggunakan kekuatan rohnya sendiri. Tapi dengan cara ini, Chuqin mengerti apa yang dimaksud Peri Sembilan Iblis. Master Jiwa akan menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, belum lagi dia akan meninggalkan akar penyakit yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang lelaki tua yang sudah sekarat? Lingling, Ye Tianjun menghela nafas, jangan khawatirkan aku. Sebenarnya, saat ibumu meninggal, aku tidak ingin hidup lagi. Satu-satunya hal yang tidak bisa kukhawatirkan adalah dirimu. Chuqin ini tidak hanya berbakat, tetapi juga aku sangat menyayangimu, dan aku dapat melihat bahwa kamu sangat menyukainya. Jika kamu dapat menemukan tujuan seperti itu, ayah akan mati. Ye Lingling menangis terseduh-seduh ketika mendengar kata-kata itu. Paman, Chuqin mendengar kata-kata itu, berjalan ke sisi Ye Lingling, menatap Ye Tianjun dan berkata, maafkan aku atas ketidakmampuanku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, tapi jangan khawatir, aku akan menjaga Lingling. Ye Tianjun menanggapi dengan senyuman, lalu mengerutkan kening, tapi, Lingling hanya bisa tinggal bersama 9 Master. Aku sudah memikirkan ini. Sebelum Chuqin berbicara, Gu Yuena berkata pelan, Peri Sembilan Iblis, mulai sekarang, kau akan mengikuti Chuqin dan Lingling. Ah, Peri Sembilan Iblis terkejut sejenak, lalu mengangguk. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Master Binatang Roh. Chu dan Qin tentu saja tidak keberatan. Jika bukan karena ini, Lingling tidak akan selamat. Terlebih lagi, wajah Jiu Yaoji luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Siapa yang akan menolak untuk memiliki orang yang sangat kuat di sekitarnya, yang masih seorang wanita cantik? Segera setelah itu, Gu Yuena mengulurkan telapak tangannya, dan sebuah pil perak muncul di telapak tangannya. Peri Sembilan Iblis, ini adalah pil naga unikku. Jika kau menelannya, jika kau berani melanggar Chuqin, aku akan segera meledakkannya. Dan, saat itu, kau akan mati tanpa tempat untuk menguburmu. Sebenarnya, Gu Yuena menakut-nakuti Peri Sembilan Iblis, dan pengorbanan binatang buas jiwa itu hanya sukarela, dan tidak mungkin dipaksakan. Tetapi pertama-tama, Jiu Yaoji takut mati, dan kedua, dia tidak mengerti Gu Yuena, penguasa binatang buas jiwa yang kuat, jadi dia mempercayainya. Peri Sembilan Iblis menghela napas lega, dan akhirnya menelan Long Dan,
dan segera berkata dengan hormat, para bawahan pasti akan menemani Chu dan Qin mulai sekarang. Ding! Terdeteksi bahwa kutukan Ye Lingling berhasil diangkat dan dia memperoleh cincin roh khusus, Kaisar Perak Biru. Dalam 2 hari berikutnya, Chu Qin dan kelompoknya tinggal di Gua Pohon Raksasa. Pertama, Chu Qin mencari cara untuk memperpanjang hidup Ye Tianjun, dan kedua, Chu Qin tahu bahwa Ye Lingling tidak akan bisa pergi bersamanya saat ini. Pada hari ini, di Gua Pohon Raksasa, Chu dan Qin sedang duduk di tiang kayu besar untuk berkultivasi. Meskipun Chu Qin memiliki bantuan dari alkimia batin kekuatan roh, hampir mustahil untuk mencapai level kontra. Jika tidak ada peluang khusus, hampir mustahil untuk naik ke level pertama dalam waktu singkat. Rao begitu, dengan bakat Chu Qin, itu akan segera menembus kemacetan level 89. Hanya selangkah lagi, Chu Qin dapat mencapai level 90, dan kemudian memperoleh cincin roh, dia akan benar-benar dipromosikan ke titel Douro. Segera, Chu Qin membuka matanya. Sebenarnya, dia telah memikirkan Ye Lingling dan tidak berniat untuk berlatih. Chu Qin berpikir, jika level Ye Tianjun lebih tinggi, mungkin dia diberi beberapa tulang jiwa, dan levelnya juga akan naik. Namun, itu terjadi pada level 83, kecuali dia diberi tulang roh berusia 620.000 tahun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Tepat saat Chu Qin Ming memikirkannya, cahaya putih bersinar di depan Chu Qin. Chu Qin tidak perlu memikirkannya, dia sudah menebak orang yang datang, Gu Yuena. Ada apa? Aku masih mengkhawatirkan Ayah Lingling. Gu Yuena tersenyum lembut pada Chu Qin. Ya, kata Chu Qin acuh tak acuh. Qin, jangan terlalu banyak berpikir, lagi pula, bahkan kamu, tidak semuanya bisa memuaskan. Gu Yuena datang ke punggung Chu Qin dan dengan lembut mengusap bahunya. Yah, Naer, kamu benar. Chu Qin mengangguk. Mendengar kenyamanan Gu Yuena, Chu Qin langsung mengetahuinya. Hah, Chu Qin tiba-tiba sedikit terkejut. Ada apa? Gu Yuena mengangkat alisnya. Naer, kapan kekuatanmu menjadi begitu baik? Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, merasakan kenyamanan di pundaknya. Hehe, Gu Yuena berkata sambil tersenyum, aku berlatih setiap hari. Lian, untuk Bibi Mei Wu dan Yuji. Chu Qin tersenyum. Siapa lagi kalau bukan mereka? Gu Yuena tersenyum tipis. Kalau begitu, mereka melakukan banyak kejahatan. Chu Qin sudah bisa membayangkan adegan menyakitkan saat keduanya digosok oleh Gu Yuena. Tidak apa-apa, binatang buas berusia 100.000 tahun itu semuanya kasar dan berkulit tebal. Gu Yuena menjawab, bagaimana, Qin, apakah kamu ingin aku bersantai untukmu? Baiklah, tentu saja Chu Qin tidak menolak, dan berinisiatif untuk menanggalkan pakaiannya. Melihat ini, Gu Yuena dengan lembut menanggalkan pakaiannya. Mengapa kamu menanggalkan pakaian? Kata Chu Qin sambil tersenyum. Aku tidak akan menderita. Gu Yuena menjawab, setelah aku selesai memijatmu, giliranmu akan tiba. Dan, segera setelah itu, Gu Yuena berkata lembut di telinga Chu Qin, aku masih bisa menggunakan. Tiba-tiba, Chu Qin menelan ludah, dan wajahnya memerah dan berkata, aku tidak mengajarimu, dari siapa kamu belajar? Wajah cantik Gu Yuena sedikit memerah, ajari dirimu sendiri. Benar saja, sifat naga. Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Apa sifat naga itu? Gu Yuena sedikit marah, alisnya terangkat. Tidak apa-apa, ayo, pijat. Tangan Chu Qin mulai tidak jujur. Harus kukatakan bahwa pijatan Gu Yuena benar-benar nyaman. Keterampilan tangan yang luar biasa, ditambah dengan serangan kulitnya yang halus dan lembut, membuat Chu Qin melupakan semua kekhawatirannya dalam sekejap dan benar-benar mabuk. Sekitar setengah jam kemudian, kedua orang itu berpakaian pada saat yang sama. Naer, teknikmu terlalu bagus. Chu Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kalau begitu, apakah kau ingin tetap di sampingku? Aku akan menekannya untukmu setiap hari. Gu Yuena tersenyum manis. Ini, Chu Qin kesulitan menjawab. Dia terlalu cemas untuk keluar kali ini. Tang Yuehua baru saja menyatakan cinta padanya belum lama ini, jadi dia tidak bisa membiarkan keluarganya tinggal sendirian. Yah, aku hanya bercanda. Masih ada 7 bulan lagi. Gu Yuena menjawab. Apa? 7 bulan? Tanya Chu Qin. Janji setahun. Katakan ya, aku akan tinggal bersamaku selama 1 bulan setiap tahun. Gu Yuena menjawab. Ternyata begini, yah,
Aku berjanji padamu bahwa dimanapun aku berada dalam 7 bulan, aku pasti akan pergi ke hutan besar Stardow untuk menemukanmu. Chukin tersenyum dan mengangguk. Yah, kau sangat baik. Gu Yuena segera meringkuk dalam pelukan Chukin ketika dia mendengar kata-kata itu. Chukin, pada saat ini, suara angsa yang sendirian bergema di luar gua. Ada apa? Chukin dan Gu Yuena segera melepaskan diri dan mendorong pintu keluar. Tidak baik, Ayah Lingling. Du Guyan berkata dengan cemas. Ada apa? Chukin bertanya sambil berlari ke kamar tempat Ye Tianjun berada. Ayah Lingling, sudah menyerahkan kekuatan roh dan semangat bela dirinya. Du Guyan menjawab. Chukin menghela napas lega, karena berita itu lebih baik daripada kematian Ye Tianjun. Meski begitu, dia masih sedikit khawatir, dan Ye Lingling pasti kesakitan saat ini. Benar saja, mereka melihat Ye Tianjun terbaring di ranjang batu. Peri 9 iblis dan beberapa pejabat senior Begonia 9 hati ditemani ke sini, sementara Ye Lingling berlutut dan menangis. Anak bodoh, jangan menangis, aku tidak mati lagi, kata Ye Tianjun, menyentuh kepala Ye Lingling. Ayah, kata Ye Lingling dengan sedih. Hei, Ye Tianjun berpura-pura tersenyum, bukankah ini lebih baik? 9 guru besar telah mengatakan bahwa meskipun aku telah meninggalkan kekuatan jiwa dan seni bela diri, tubuhku masih sehat, dan aku dapat hidup setidaknya selama 20 hingga 30 tahun. Tapi, Ye Lingling masih tidak bisa berhenti menangis. Tidak apa-apa, aku hampir tua, apa yang bisa aku sesali? Ye Tianjun menjawab, aku tidak membutuhkan kekuatan jiwa apapun denganmu, kakek Andong dan yang lainnya. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti Chukin dengan baik, bersamanya, Sekte Begonia 9 hati pasti akan maju. Ya, jangan khawatir Lingling, aku pasti akan melindungi Master Sekte. Kata satu-satunya kontra dari Sekte Begonia 9 hati. Sol Dowo ini berurusan dengan Ye Tianjun dan Bon Dowo dan Ning Fengzi, dan mereka memiliki persahabatan yang menentukan. Pada saat ini, Chukin pun berjalan pelan ke samping Ye Lingling dan berjongkok. Lingling, paman benar, aku pasti akan melindungimu. Ye Lingling langsung merasakan tubuhnya melunak saat mendengar kata-kata itu, lalu ia pun jatuh ke pelukan Chukin. Setelah itu, Chukin menatap Ye Tianjun dan berkata, Paman, aku jamin bahwa denganku, Linglinghe tidak akan menderita sedikit pun kerugian di masa depan. Baiklah, Paman percaya padamu. Ye Tianjun tersenyum kembali. Paman, bagaimana dengan ini, jangan tinggal di sini, biarkan aku kembali ke ibu kota Kaisar. Chukin melanjutkan, apa? Tidak, Ye Tianjun menjawab, begitu kita sampai di sana, kita akan dikejar oleh Aula Roh. Tidak, Chukin menjawab, aku dapat meyakinkanmu bahwa Istana Wuhun tidak akan pernah menyerang Sekte Jiuxin Haitang. Kamu dari Istana Wuhun. Ye Tianjun memikirkan itu sebagai reaksi pertamanya. Kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Chukin menunjuk Jugui Doulou di belakangnya, mereka berdua adalah tetua Istana Wuhun, Ju Doulou Yue Guan, dan Gui Doulou Gui Mei. Apa? Pupil mata Ye Tianjun dan Andong sedikit terbuka. Setelah mendengar ini, Jugui Doulou segera tahu apa yang dimaksud Chukin, dan pada saat yang sama menunjukkan token tetua di tangannya. Melihat token itu, Ye Tianjun yakin. Pada saat yang sama, mereka berpikir bahwa bahkan Jugui Douluo akan mematuhi perintah Chukin. Seberapa dihormati identitas Chukin di Aula Wuhun? Sekarang, kamu percaya? Jawab Chukin. Terima kasih. Ye Tianjun berpikir sejenak dan menjawab. Jika bukan karena dipaksa oleh Istana Jiwa Bela Diri, bagaimana mungkin Sekte Jiuxin Haitang hidup menyendiri di sini dengan sukarela? Ini tidak apa-apa. Aku memanjat pohon besar Chu dan Qin, dan siapa yang berani menggertak Sekte Jiuxin Begonia di masa depan. Chukin tidak ingin bergegas kembali ke ibu kota Kekaisaran Tiandou, tetapi pergi ke hutan besar Stardow terlebih dahulu. 10 hari kemudian, kelompok itu kembali ke Kekaisaran Surga Dou dengan cara yang luar biasa. Perjalanan Chukin penuh dengan hadiah. Dia tidak hanya mendapatkan Bai Chen Xiang dan Ye Lingling kembali, dia juga menambahkan pelayan tingkat puncak Dou. Itu benar-benar perjalanan yang berharga. Chukin berpikir sejenak, dan tidak mengatur anggota Sekte Jiuxin Haitang dan 4 keluarga besar untuk memasuki Akademi Kerajaan Qinglong. Bagaimanapun, ini adalah sarang cintanya, dan terlalu banyak orang tidak nyaman untuk duduk di atas hal-hal tertentu. Untungnya, Sekte Begonia 9 hati bukan tanpa latar belakangnya.
Sebagai salah satu dari 3 sekte di negeri itu, mereka bahkan memiliki istana super di tempat di mana ibu kota Kaisar Do surga adalah 1 inci tanah dan 1 inci emas. Sederhananya, Chu dan Qin meminta 4 klan utama untuk bergabung dengan sekte Begonia Jiuxin dan hidup bersama di dalamnya. Chu Qin membawa gadis-gadis itu kembali ke Akademi Kerajaan Qinglong. Gadis-gadis itu mendengar bahwa Chu Qin telah mengambil Lingling, dan seketika itu juga semuanya keluar dari ruangan. Lingling, kamu sudah kembali. Xiao Wu menyapanya dan berkata pertama kali, kamu tidak tahu, kamu pergi tanpa pamit. Chu Qin tidak berpikir untuk mencarimu untuk minum teh dan makan, dan lupa makan dan tidur. Baiklah, Xiao Wu. Ye Lingling mengangguk sedikit dengan celaan, kali ini salahku. Aku tidak akan pernah meninggalkan Chu Qin, aku akan meninggalkanmu. Tidak apa-apa, kembali saja. Meng masih tersenyum. Hah, siapa mereka berdua? Zhu Zuyun menatap peri 9 iblis dan Bai Chenxiang. Zuyun, tebak. Ziji melipat tangannya dan tersenyum penuh arti. Oh, mengerti. Zhu Zuyun mengangguk dengan jelas. Setiap kali Chu Qin keluar, dia akan membawa kembali beberapa saudara perempuan yang cantik. Ini tidak mengherankan. Apa yang kamu mengerti? Chu Qin berkata dengan marah, Zuyun jangan dengarkan omong kosong Ziji. Izinkan aku memperkenalkanmu. Jiu Yaoji, binatang jiwa 700.000 tahun. Jangan salah paham, Jiu Yaoji ikuti aku tidak masalah bagimu. Oh, tidak masalah. Gadis-gadis itu tertawa serempak. Dari sudut pandang mereka, sepertinya Chu dan Qin sedang menjelaskan tugasnya. Biarkan mereka membuat peri 9 iblis relevan. Ketika peri 9 iblis mendengar ini, dia sedikit terkejut, Tuan, ini semua milikmu. Tidak buruk. Chu Qin mengangguk dan tersenyum penuh kemenangan. Apa yang kamu lihat pada dasarnya adalah pacarku. Peri 9 iblis tiba-tiba membuka mulutnya sedikit. Chu Qin ini terlalu kuat, semuanya secantik batu giok, dan mereka luar biasa. Terutama Wang Qiwer, dia tidak merasakan aura binatang roh pada Wang Qiwer, tetapi dia selalu merasa bahwa ada kekuatan misterius di dalam dirinya yang menariknya. Bai Chenxiang tidak setuju, dia diberi kasih sayang oleh sistem, dan tidak akan menolak wanita manapun di Chu Qin. Selain itu, aku akan memberimu perkenalan yang hebat. Chu Qin kemudian menunjuk Bai Chenxiang, adik perempuanmu yang baru, Bai Chenxiang. Begitulah, Bai Chenxiang masih sedikit malu dan berkata, halo semuanya, namaku Bai Chenxiang, aku pendatang baru di sini, tolong beri aku saran. Saudari Chenxiang, halo, namaku Liu Erlong. Liu Erlong berkata lebih dulu, jangan menahan diri saat masuk ke sini. Semuanya keluarga. Bai Chenxiang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, Xiao Wu memperkenalkan diri mereka satu persatu. Pada saat ini, Chu Qin menatap Xiao Wu dan berkata, Xiao Wu, menurutmu siapa yang kubawa? Hah, Xiao Wu mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat berikutnya, lampu di sebelah Chu Qin menyala, dan hanya seorang wanita dengan keanggunan luar biasa muncul di sini. Hebatnya, itu adalah ibu Xiao Wu, Mei Wu. Ya, Chu Qin kembali ke hutan besar Stardow dan membawa kembali Mei Wu. Sekarang pasukan Chu dan Qin dapat dikatakan telah melintasi benua Douro, mengabaikan binatang buas, dan kedua alam manusia secara alami tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Ibu, Xiao Wu melompat dengan gembira. Xiao Wu, lama tidak bertemu. Mei Wu juga segera memeluk Xiao Wu. Ziji, Erlong, kalian atur Jiu Yaoji dan Siang-Siang, aku akan pergi ke sekte Jiuxin Begonia untuk menetap. Kata Chu Qin. Chu Qin, aku akan pergi bersamamu. Kata Ye Lingling. Baiklah, bagus. Chu Qin mengangguk. Itu, aku akan pergi juga. Bai Chenxiang mengikuti, ada hal lain yang harus kukatakan pada kakek. Ayo pergi. Chu Qin tersenyum sedikit, lalu memeluk Ye Lingling dan Bai Chenxiang, dan berjalan menuju kediaman sekte Jiuxin Begonia. Ini adalah rumah bangsawan yang terletak di ibu kota Kaisar Tiandou, hanya berjarak 2 blok dari Akademi Qinglong. Dapat dilihat bahwa rumah bangsawan itu agak tua, dan halamannya penuh dengan rumput liar. Keempat keluarga besar dan orang-orang dari sekte Begonia 9 hati semuanya sedang membereskan rumput liar dan menyingkirkan barang-barang lama. Tuan, melihat Chu dan Qin, para leluhur dari keempat keluarga besar itu segera menyambutnya dan berkata dengan hormat. Jangan panggil aku Tuan mulai sekarang. Chu Qin balas tersenyum, bagaimanapun,
Siang-siang adalah wanitaku, dan kalian semua adalah kakek siang-siang, jadi tidak pantas memanggilku Tuan. Ya, Tuan memang tidak cocok, mari kita ganti nama menjadi ketua sekte. Suara Ye Tianjun terdengar saat ini. Paman Ye, apa yang kamu bicarakan? Chu Qin sedikit terkejut. Chu Qin, aku sudah memutuskan untuk memindahkan sekte Begonia 9 hati ini ke namamu. Ye Tianjun tersenyum. Ini, Chu Qin sedikit mengernyit. Chu Qin, kau tidak perlu menolak. Sekarang aku tidak memiliki kekuatan roh, dan Lingling adalah wanitamu, belum lagi keempat keluarga besar itu adalah milikmu. Sekte Jiuxin Begonia ini tepat untukmu. Sebelum Chu Qin berbicara, Ye Tianjun bersikeras. Atau, lupakan saja, Chu Qin menolak. Ketika menjadi master sekte, Chu Qin merasa itu tidak penting. Tidak, aku sudah memutuskan. Ye Tianjun melanjutkan, mulai sekarang, kau akan menjadi master sekte dari sekte Nine Hairs Begonia. Segera setelah itu, Ye Tianjun ingin berlutut ke arah Chu Qin, tetapi langsung dicegat oleh Chu Qin. Melihat kegigihan Ye Tianjun, Chu Qin dengan enggan berkompromi. Kau tidak perlu berlutut, kenapa tidak? Aku akan menjadi tetua kehormatan sekte Begonia 9 hati. Bagaimana kalau Paman Ye tetap menjadi master sekte? Tidak, tidak. Ye Tianjun menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana aku bisa lebih rendah darimu? Itu tidak sebagus Chu Qin, kamu adalah tetua tertinggi dari sekte Begonia 9 hati, dan statusmu di atas penguasa. Baiklah kalau begitu. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Ya, Ye Tianjun juga menjawab dengan puas. Dengan pohon besar Chudan Qin, sekte Begonia Jiuxin pasti akan dapat naik ke puncak. Dia bahkan merasa bahwa suatu hari sekte Begonia 9 hati melampaui sekte Haotian dan sekte Kaca 7 harta karun. Ye Tianjun bertanya pada Lingling dan tahu bahwa Chu Qin baru berusia 20 tahun. Kemampuan untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Titlet Douluo pada usia 20 telah meninggalkan kejutan yang membekas di hatinya. Chudan Qin melihat ke atas dan ke bawah, mengurus sekte Begonia Jiuxin, dan menemukan bahwa yang paling kurang dari sekte Begonia 9 hati adalah koin jiwa emas. Keempat keluarga besar itu awalnya dicari oleh Aula Wuhun, bersembunyi di Tibet, mereka tidak punya cara untuk mencari nafkah, dan tidak kaya. Sekte Begonia 9 hati juga tinggal di hutan lebat untuk waktu yang lama dan tidak punya tabungan. Sederhananya, Chu Qin menyimpan 5 juta koin jiwa emas yang diberikan kepadanya oleh Ning Fengzi sebelumnya, tetapi ini jauh dari cukup. Chu Qin masih perlu mendapatkan sejumlah dana. Sebenarnya, cara yang paling mudah dan cepat adalah membiarkan Bibi Dong dan Zhu Yun berinvestasi, tetapi Chu Qin tidak pernah menjadi orang yang mudah menyerah. Untungnya, 5 juta koin jiwa emas cukup untuk meringankan kebutuhan yang mendesak, dan Chu dan Qin tidak terburu-buru. Dari Jiuxin Haitangzong, Chu dan Qin kembali ke Akademi Qinglong. Begitu memasuki halaman, Chu Qin tertarik oleh suara merdu piano. Tidak diragukan lagi bahwa gurunya hanya memiliki satu, Tang Yuehua. Pada awalnya, Chu Qin meminta Tang Yuehua untuk pindah ke Akademi Qinglong dan tinggal di sebelahnya, tetapi sebelum Tang Yuehua pindah, dia ingin sekali menemukan Ye Lingling. Pintu kamar Tang Yuehua sepertinya dibuka secara khusus. Chu Qin masuk ke dalamnya, dan melihat Tang Yuehua duduk di bangku rendah, menekan senar dengan jari-jari kian-kianyu. Mungkin karena Tang Yuehua terlalu fokus, atau Chu Qin sengaja menahan napas, jadi Chu Qin masuk ke kamar dan menutup pintu tanpa Tang Yuehua menyadarinya. Ya, Yuehua, seni pianomu tampaknya jauh lebih indah. Setelah Yikufu, Chu Qin berjalan di belakang Tang Yuehua, memeluk leher angsanya dengan kedua tangan, dan meletakkan kepalanya di bahu Tang Yuehua yang harum. Ah, Chu Qin, kapan kamu datang? Merasakan rasa unik dari tubuh Chu Qin, Tang Yuehua berkata dengan heran. Tidak butuh waktu lama, Chu Qin tersenyum tenang, bagaimana, apakah kamu merindukanku? Tang Yuehua mengangguk putus asa. Dia dan Chu Qin dapat dianggap sebagai yaner yang baru menikah, tetapi Chu Qin pergi dengan tergesa-gesa. Kerinduan semacam ini adalah yang terdalam. Bagaimana denganmu? Tanya Tang Yuehua. Tentu saja, jawab Chu Qin dengan sungguh-sungguh. Jika bukan karena keselamatan Lingling, Chu dan Qin tidak mungkin meninggalkan Tang Yuehua saat ini. Kakak Lingling, apakah kamu sudah mendapatkannya kembali? Tanya Tang Yuehua. Ya, Chu Qin mengangguk dengan lembut. Petik 2. Wah, bagus sekali, kata Tang Yuehua sambil tersenyum. Tang Yuehua secantik seorang abadi.
Senyum saat ini membuat hati dan jiwa Chukin bergetar. Ditambah dengan kerinduan yang sudah lama tidak dia lihat, Chukin langsung mencium bibir merah Tang Yuehua. Tang Yuehua segera meletakkan talinya, berdiri dan memeluk Chukin, dengan telapak tangannya di tubuh Chukin, dia mulai membelainya dengan bebas. Tak lama kemudian, telapak tangan keduanya saling membuka kancing baju, dan akhirnya keduanya mempercepat detak jantung mereka dan datang ke tempat tidur satu persatu. Yuehua, Chukin menatap mata Tang Yuehua, napasnya sedikit lebih cepat. Ya, Tang Yuehua secara alami dapat memahami apa yang dimaksud Chukin. Hubungan itu telah diakui, dan Tang Yuehua telah memutuskan bahwa dia akan mengikuti Chukin dalam hidupnya, belum lagi dia telah mencapai titik ini. Selain itu, sejujurnya, hati Tang Yuehua lebih bersemangat daripada Chukin. Dengan izin Tang Yuehua, Chu dan Qin tidak terlalu menutupi, secara langsung. Meskipun Tang Yuehua telah berada dalam posisi yang indah selama beberapa dekade, dia tidak lapar dan haus. Seperti Bibi Dong, karena Bibi Dong awalnya adalah seorang titled Douluo, dan fisiknya tidak biasa. Namun, Tang Yuehua lahir dengan hanya tingkat ke-9, dan tubuhnya sedikit lemah. Chukin juga memperhatikan maksud Tang Yuehua, jadi dia tampaknya tidak terburu-buru pada wanita lain, tetapi tampak sangat lembut. Demikian pula, Tang Yuehua berusaha sekuat tenaga untuk memuaskan Chukin, jadi dia bertahan selama 1 jam.